7 yang lalu, bulan Juli yang lalu, kami berjumpa dengan seorang ibu dan seorang OMK kita bercerita tentang seorang anak namanya Heskiel yang sudah yatim piatu. Pertama-tama memang kami hubungi PSE Paroki dan mencoba membantu dengan segala yang bisa mereka buat. Maka setelah itu kami mengumpulkan OMK, khususnya BPH-nya, dan berbicara tentang si Heskiel ini. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan supaya dia tertolong. Dan dengan beberapa OMK bersama-sama kami mencoba menghimpun dan mencoba mencari dana dengan membuat aksi. Namanya aksi 5.000. Kami kemarin itu mengadakan penggalangan dana. Pertama itu kami ambil dari Stasi. Nah, di situ kami ambil partisipasi antara sesama kami OMK di stasi masing-masing. Kami buat itu pertama itu 5.000 rupiah per kepala. Mengingat di mana di situasi seperti ini COVID, uang masuk pun kurang dan banyak anak sekolah, jadi kami hanya mengambilnya itu hanya 5.000 rupiah. Tetapi ada juga kawan orang tua yang memberi lebih dari itu, kami terima juga, tapi itu kami buat peraturannya, kami jemput ke rumah umat, itulah istilahnya, untuk pengambilan dana. Nah, kebetulan dari situ juga kami share juga di Facebook. Nah, kebetulan kawan kita yang melihat dari dunia maya tergerak hatinya untuk memberi sedikit demi sedikit. Kita share pertama, kita itu ada frater. Nah, terus kita konseling sama frater tersebut. Kita minta bantuan supaya frater tersebut membuat di media sosial mereka. Nah, baru kita ditandai. Nah, dari situlah mengalir dana itu, dan teman-teman yang temannya frater ini semua meminta bahwa kita harus memberikan nomor rekening gitu. Si Heskiel itu sebenarnya dia stasi baru jahe. Tapi lebih dari 1 tahun ini dia itu gereja di stasi saya di Paribun. Nah, kesehariannya saya melihat dia anaknya rajin. Kayak mana dia ceritanya bisa itu di stasi kami itu karena kayak mana bilangnya? Karena dia tidak punya orang tua lagi, dia tinggal sama gurunya di Paribun. Dia minta tolong, sebenarnya itu ceritanya. Dia minta tolong sama gurunya, kebetulan gurunya itu tetangga saya. Dia minta tolong supaya dia disekolahkan. Nah, baru gurunya itu menyekolahkan dia dan tinggal di Paribun. Paribun ke Barujaya ada sekitar 2 km jaraknya, lebih lah, 2 km lebih. Dari situlah kami kenal dengan dia. Jadi selama setahun lebih ini si Heskiel bergabung di stasi kami. Jadi dia baik dan berbakat anaknya. Dia seorang atlet. Nah, dari situ kan kita lihat perjuangannya. Disuruh ngapain pun dia selalu itu nggak pernah menolak. Walaupun hanya selama 1 tahun kami bergereja bersama gitu. Pelan-pelan kami juga melihat bahwa mereka antusias dengan bantuan ini, dan mereka juga mencoba mencari donatur-donatur yang lain. Dan akhirnya ada keluarga yang bersedia, dan keluarga ini juga cukup antusias dan mencari donatur-donatur yang lain, penderma yang lain. Awal saya ingin membantu si Heskiel ini, saya melihat dari media sosial, dari frater juga sebenarnya. Jadi saya tanya frater itu, cobalah berkonfirmasi dengan pastor Menrat Mampea dibilangnya. Jadi saya telepon pastor itu, jadi datang kata pastor itu, iya Nande, marilah sama-sama kalau mau membantu, mari sama-sama kita bergabung untuk membantu adik kita ini. Jadi sedikit banyaknya, bolehkah saya untuk bantu mencari dana pastor? Saya bilang, jadi boleh Nande, saya bagikanlah ke grup WA atau apapun itu, ke media sosial lainnya. Dan semua memang seperti mengalir karena semua orang tergugah untuk membantu si Heskiel ini. Dan saya juga bingung karena tiap hari masukkan dana itu ke saya lah. Jadi
awalnya karena saya tergu, awalnya karena saya ingin sangat membantu si Yeskel ini karena pengalaman di anak saya juga. Karena dulu si anak saya yang paling kecil namanya Ignatius Henry Ginting itu dari kandungan sih sebenarnya sehat aja, cuma setelah lahir dia sakit. Jadi dalam hati dan pemikiran saya yang bisa mengobatin anak saya pun capek memikirkan itu semuanya, apalagi keluarga si Yeskel ini dengan keadaan Yeskel yang seperti inilah adanya. Jadi itulah yang membuat saya ingin ayolah bantu adik ini, saya konfirmasi kepada semua yang ingin membantu. Jadi puji Tuhannya memang semuanya mengalir si Yeskel ini pun seperti ada sekali rezekinya saya kira, karena memang betul-betul semuanya itu orang tergugah untuk membantu si Yeskel ini. Jadi memang dan sampai sekarang ini pun ngajar saya kalau hidup memang harus untuk berbagi, hidup harus menjadi berkat kepada siapapun, karena semua apa yang kita dapat, apa yang kita terima itu bukan menjadi bagian kita sendiri, ada menjadi bagian yang lain. Akhirnya kami bisa bersama kunjungan ke rumah sakit untuk melihat saudara kami Yeskel. Dan di sana kami mencoba dan mengutarakan niat baik kami. Dan pelan-pelan sesuai dengan melihat kondisinya, sangat baik kiranya kalau kita tunjukkanlah jalan, yakni ke Harapan Jaya. Dengan konsultasi bersama suster Direktur Harapan Jaya, maka kami bisa mengantarnya ke sana. Dan kerjasama juga dengan kelompok Karo Mediate yang ada di Kabanjahe. Dan sampai sekarang saya udah cukup lega karena si Yeskel pun sudah bisa dibawa ke Harapan Jaya. Harapan saya dia bisa sembuh, setidaknya dia bisa mandiri dalam arti kata, karena sekarang ini dia harus hanya bergerak sedikit pun dia harus dibantu dengan suster ataupun keluarga. Jadi harapan saya di Harapan Jaya dia bisa, walaupun tidak sepenuhnya dia sempurna untuk kesembuhannya, dia bisa mandiri, tidak membebani orang lain untuk hidupnya. Itulah. Hai guys, contoh video yang baru kita dengarkan itu adalah salah satu dari sekian banyak karya-karya evangelisasi. Evangelisasi itu adalah bagaimana kita memberikan kesaksian di zaman pandemik ini. Apa yang bisa kita buat sebagai utusan Tuhan sesuai dengan himbauan Bapak Paus. Jadi ini bukan hanya karya kemanusiaan belaka, tapi ini merupakan bentuk kesaksian, kepedulian kepada sesama, kepada yang sakit dan sebagainya. Nah, dengan demikianlah kita bisa berevangelisasi di zaman pandemik ini. Nah, semoga dengan video ini juga mengundang semua pastor paroki, moderator OMK, dan juga OMK, dan semua pengurus gereja dan umat Allah sekalian. Mari kita berlomba-lomba memberikan kesaksian sebagai utusan Tuhan di zaman pandemik ini. Demikian.